Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Xiaoyan mengatakan apa yang sebenarnya yang sedang Xiaoyan butuhkan, yaitu air mancur dingin Ice Spirit. Mendengar nama yang dilontarkan Xiaoyan, Frank dan Aotuo jelas terdiam sejenak. Sesaat kemudian, mereka berkata dengan suara terkejut, "Anak kecil, air mancur dingin Ice Spirit adalah bahan spiritual yang sangat langka dan berharga. Dengan kemampuanmu saat ini, sepertinya kamu tidak membutuhkan hal semacam ini." Sambil tersenyum, Xiaoyan berkata dengan samar, "Aku sangat membutuhkan benda ini. Grandmasters, apa kau kenal seseorang di asosiasi alkemis yang memilikinya? Jika Anda melakukannya, saya dapat membayar sejumlah besar sebagai gantinya." Jumlah yang besar. Xiaoyan, Anda harus tahu bahwa air mancur dingin Ice Spirit ini adalah sesuatu yang sangat langka, yang tidak dapat diukur dengan koin emas. Selain itu, bahkan jika seseorang memiliki hal ini, Anda akan kesulitan mengambil sesuatu untuk ditukarkan. Frank menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hehe, tentu saja aku tahu ini. Bisakah Anda Grandmaster tolong bantu saya memeriksa? Jika memang ada seseorang yang memilikinya, saya mungkin dapat mengambil sesuatu yang akan memuaskannya." Xiaoyan dengan sopan berkata sambil tersenyum dan mengangguk. Melihat desakan Xiaoyan, Frank mengatupkan alis lamanya. Dia kemudian bertukar pandangan dengan Aotuo sebelum mengangguk tanpa daya. "Mohon tunggu sebentar." Aotuo bangkit dan memberitahu Xiaoyan sebelum dia berbalik dan masuk ke bagian dalam ruang kerja. Orang tua ini adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis Kota Blackrock. Meskipun dia seringkali sangat malas dan jarang mengganggu pekerjaan di asosiasi, biasanya dia yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti kesepakatan bisnis. Frank tersenyum pada Xiaoyan saat tatapannya mengikuti sosok Aotuo yang pergi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil menyeringai dan dengan lembut meletakkan tangannya di sandaran tangan kursi. Jarinya tidak bisa membantu, tetapi dengan ringan mengetuknya. Wajah tenangnya memiliki sedikit harapan mendesak. Perlahan mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya, Frank dengan santai mengangkat matanya dan menyaksikan Xiaoyan berpura-pura tenang. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu apakah air mancur dingin Ice Spirit itu benar-benar penting baginya. Xiaoyan menunggu lama sebelum Aotuo memeluk sebuah buku tebal yang tampak kuno dan berjalan keluar dari ruang dalam. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja, berbalik dan menggelengkan kepalanya saat dia menghadapi Xiaoyan. Dengan suara tak berdaya dia berkata, "Maaf, saya telah mencari semua catatan terbaru dari pertukaran, tetapi saya tidak menemukan siapapun dengan air mancur dingin Ice Spirit. Benda ini sangat langka dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengawetkannya sangat ketat. Aku ingat pernah ada alkemis tingkat 4 yang untungnya menemukan air mancur dingin Ice Spirit dari tempat yang sangat dingin. Namun karena metode pengawetan yang tidak tepat, itu berubah menjadi uap putih dan menghilang." Aotuo merasa sedikit kasihan saat berbicara. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas lagi, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Setelah menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia mengangkatnya dan tersenyum pahit. "Jika memang tidak ada, lupakan saja. Aku telah merepotkan kalian berdua." Setelah memperhatikan ekspresi kecewa di wajah Xiaoyan, Frank tanpa daya melambaikan tangannya. Dia berbalik dan dengan lembut bertanya pada Aotuo, "Sungguh tidak ada?" Aotuo menepuk buku tebal di tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya tidak ada. Jika tidak ada di sini, saya sarankan Anda pergi ke rumah lelang untuk melihatnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin secara tidak sengaja menemukannya." Frank berkata untuk menghibur Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki asosiasi alkemis, dia akan kesulitan menemukan harta karun yang langka di rumah lelang. "Karena tidak ada yang kubutuhkan, aku akan pergi." Berdiri dengan sikap kecewa, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan memberi isyarat pada keduanya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Melihat penampilan Xiaoyan yang kecewa, Aotuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merenung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba memanggil, "Tunggu!" "Iya." Xiaoyan terdiam sesaat sebelum dia berbalik dan memperhatikan Aotuo yang tenggelam dalam pikirannya. "Apakah Anda benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit?" Aotuo bertanya dengan cemberut. "Saya sangat membutuhkannya." Xiaoyan mengangguk dengan serius. Melihat Aotuo yang tenggelam dalam pikirannya, jantungnya sedikit berdebar kencang. Suaranya membawa sedikit kegembiraan saat dia berkata, "Grandmaster Aotuo, apakah Anda memiliki air mancur dingin Ice Spirit?" Selain Aotuo, Frank juga menatap bingung ke mantan. Jelas dia juga berada di luar lingkaran. "Haha, aku benar-benar tidak punya benda itu." Aotuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Xiaoyan sekali lagi kecewa, dia tidak bisa menahan tawa.
Tapi sepertinya aku pernah melihat hal itu sebelumnya di rumah seorang pria asing. Aku harus mengingatkanmu dulu bahwa jika kamu tidak siap membayar harga yang sangat mahal, kecil kemungkinan kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari orang itu. Aotuo berkata sambil tersenyum, "Aku akan mencoba yang terbaik." Xiaoyan menjawab dengan ragu-ragu. Tanpa mengetahui kondisi seperti apa yang akan diberlakukan, dia tentu saja tidak berani tampil terlalu percaya diri. Kamu tidak sedang membicarakan tentang Gute, orang tua yang menghargai harta seperti hidupnya, kan? Frank yang mengatupkan alisnya erat-erat, tiba-tiba berkata dengan heran, "Ya, orang tua yang aneh itu. Terakhir kali saya pergi ke tempatnya, saya rasa saya mendengar dia menyebut air mancur dingin ice spirit. Tapi orang tua itu terlalu picik. Dia bahkan tidak mau membiarkan saya melihatnya," kata Aotuo dengan wajah penuh senyum. "Jika dia benar-benar memiliki air mancur dingin ice spirit, saya tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan berhasil menukarnya dari tangannya." Frank tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiaoyan membawa rasa kasihan. Siapa Gute ini? Merasa sedikit tidak nyaman setelah ditatap oleh Frank dengan tatapan itu, Xiaoyan bertanya dengan suara gelisah. Orang itu juga seorang alkemis. Meskipun dia hanya tingkat 3, koleksinya yang meriah cukup untuk menarik kecemburuan dari alkemis manapun di Kekaisaran Jiama. Aotuo menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya saat dia memuji. "Dia bukan anggota asosiasi alkemis?" Xiaoyan bertanya dengan heran. "Tidak, karakter pria itu terlalu aneh. Bakatnya dalam memurnikan obat cukup bagus, tetapi dia lebih suka memanjakan diri dalam mengumpulkan berbagai bahan langka dan aneh, menyebabkan dia tetap sebagai alkemis tingkat 3. Tingkat kesenangannya telah mencapai tingkat yang tidak sehat secara mental. Begitu dia menemukan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang baik, Gute akan berulang kali mengganggu pemiliknya, mengakibatkan orang lain menjadi sangat frustrasi dan sakit kepala parah." Frank tertawa getir. Dari sikapnya, tampaknya dia secara pribadi mengalami ini. Saat itu adalah kesalahan Anda karena begitu bosan dan benar-benar mengeluarkan darah ungu Ganoderma yang membuat Anda begitu berusaha untuk mendapatkannya dan membual kepada orang lain tentang hal itu. Cikisiki, tapi orang tua Gute itu sangat sabar. Dia benar-benar menghabiskan 1 tahun penuh untuk mengganggu Anda. Hahaha. Seolah teringat sesuatu yang menarik dari masa lalu, Aotuo bersukacita atas kemalangan Frank. Kepala Frank dipenuhi dengan pikiran suram saat dia tanpa daya menggelengkannya. "Tingkatmu lebih tinggi darinya, tapi dia berani begitu kurang ajar." Melihat ekspresi tak berdaya di wajah mereka, Xiaoyan bertanya dengan ragu. "Tingkatan kita memang sedikit lebih tinggi darinya, tapi orang itu memiliki saudara yang luar biasa. Di seluruh Kekaisaran Magia, siapa yang berani menyinggung perasaannya?" Frank tertawa getir. Mendengar penjelasan Frank, Xiaoyan merasa sangat penasaran. Siapa di Kekaisaran Jiama yang memiliki kemampuan sedemikian rupa, sehingga bahkan 2 alkemis tingkat 4 tidak berani memprovokasi saudaranya? Siapa lagi? Pilking Guhe. Memutar matanya, Aotuo mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika dia tidak memiliki saudaranya untuk mendukungnya, semua harta Gute akan dicuri oleh orang-orang berkali-kali lipat." Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat kesadaran menghampirinya. Di Kekaisaran Magia, Pilking Guhe memang memiliki kemampuan yang sangat besar. Untungnya, meskipun lelaki tua itu mungkin sangat menjengkelkan, karakternya tidak buruk. Hanya saja dia sangat keras kepala dan dia membenci orang yang paling sering menyebut nama Guhe di depannya. Meskipun dia tahu bahwa alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terkait dengan bantuan Guhe, jika seseorang menyebutkan Guhe di depannya, dia akan segera mengusir orang itu. Karena itu, Anda harus sangat berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Jika tidak, bahkan jika Anda mengeluarkan bahan yang sangat langka dan unik, Anda akan kesulitan menukarnya dengan air mancur dingin ice spirit. Frank memperingatkan, apakah dia ada di Black Rock City? Xiaoyan dengan cemas bertanya. Mengangguk dan tersenyum, Aotuo melirik Xiaoyan dan bertanya, "Kamu benar-benar berniat mengunjunginya?" "Tidak ada pilihan, saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin ice spirit. Bahkan jika dia akan meminta harga selangit, jika itu adalah sesuatu yang bisa saya ambil, saya khawatir saya harus ditipu olehnya." Xiaoyan tanpa daya menganggukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sungguh orang yang menyedihkan. Orang lain ingin menghindarinya seperti wabah, tetapi Anda akan pergi ke pintu depannya. Setelah menepuk bahu Xiaoyan dengan simpati,
Autua menoleh menghadap Frank dan berkata, "Kalau begitu aku akan membawa Xiaoyan mengunjungi lelaki tua itu. Saya ragu Anda sangat ingin melihatnya." Yao Tuo tersenyum dengan sikap sombong sebelum dia berkata, "Ayo pergi, ikuti saya akan membawa Anda ke pria itu. Namun apakah Anda bisa berhasil atau tidak tergantung pada Anda." Mendengar ini, Xiaoyan buru-buru mengangguk. Dia bersukacita di dalam hatinya, untungnya dia dengan senang hati datang untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis. Jika tidak, dia mungkin akhirnya mencari di semua tempat untuk air mancur dingin Ice Spirit. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sampai di depan sebuah rumah yang terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Sebelum mereka masuk, Autua sekali lagi memperingati Xiaoyan, sebaiknya Anda bersiap untuk membayar harga yang selangit. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Mereka berdua berdiri di depan pintu rumah yang terlihat aneh dan menyeramkan. Dinding-dinding bangunan itu terbuat dari batu tua yang ditumbuhi lumut dan langit-langitnya terbuat dari kayu yang mulai keropos. Sambaran angin malam yang dingin seolah menembus tulang menciptakan suasana menegangkan. Autua menjelaskan, ini adalah tempat tinggal Gutei. Dia dikenal sebagai pengumpul berbagai bahan langka, tetapi informasi terbaru menunjukkan bahwa dia juga menaruh perhatian pada air mancur dingin Ice Spirit. Apakah Anda yakin dia akan mau menjualnya? Tanya Xiaoyan dengan nada ragu. Dia tidak bisa mengabaikan aura misterius yang menyelimuti rumah itu. Jika dia memilikinya, kemungkinan besar dia akan mau menukarnya. Tetapi ingat, persiapkan diri Anda untuk tawar-menawar yang panjang dan sulit, jawab Autua sambil menatap pintu yang sudah retak di depan mereka. Baiklah, aku siap. Mari kita masuk. Xiaoyan menguatkan dirinya walaupun hatinya berdebar kencang. Autua mengetuk pintu dengan perlahan, suara ketukan itu bergema di dalam rumah sunyi. Tak lama kemudian pintu terbuka dengan suara bergetar, memperlihatkan sosok tua dengan wajah penuh kerutan, mata tajam, dan jenggot lebat. "Siapa yang berani mengganggu ketenanganku?" tanya Gute dengan nada suara khasnya yang bergetar dan tajam. "Grandmaster Gute, kami datang untuk membicarakan suatu hal." Autua menjawab dengan hormat, menunjukkan idenya tanpa rasa takut. "Bicara, cepat." Gute berkata, suaranya tidak terdengar sabar. Xiaoyan melangkah maju, memperkenalkan dirinya dengan suara tenang. "Salam, aku Xiaoyan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki air mancur dingin Ice Spirit. Saya datang untuk membicarakan kemungkinan pembelian." Gute menatap Xiaoyan dengan skeptis, lalu mengalihkan pandangannya ke Autua. "Apakah ini anak kecilmu?" Dia sepertinya tak merasa terkesan. Dia bukan hanya anak kecil, dia baru saja lulus ujian alkemis, Autua membela. Dan dia sangat membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit untuk bantuannya dalam belajar. Gute mengernyit seolah mempertimbangkan kata-kata mereka. "Bahan itu langka dan berharga. Aku hanya menjualnya untuk harga yang tepat dan tidak ada tawar-menawar." Dia menunjuk ke dalam rumahnya yang gelap, mengekspresikan ketidakpeduliannya. "Aku mengerti," kata Xiaoyan sambil menahan napas, berusaha untuk terlihat tenang. "Berapa harga yang Anda minta?" Gute menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. "Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat apa yang kamu miliki untuk ditawarkan padaku. Jika kamu tidak punya apa-apa yang menarik, lebih baik kamu pergi sekarang." Setelah mendengar jawaban itu, Xiaoyan merasa sedikit tertekan. Dia memikirkan bahan-bahan yang ia miliki, tetapi semua itu tampak biasa di hadapan pria ini. Namun satu hal melintas di benaknya, sesuatu yang penting yang mungkin bisa menarik perhatian Gute. "Aku punya bahan langka yang bisa membantumu meningkatkan koleksimu. Sebuah bunga darah emas yang ditemukan di wilayah utara. Jika kau menginginkannya, aku akan menukarnya dengan air mancur dingin Ice Spirit," tawar Xiaoyan dengan yakin. Ketika mendengar nama bahan tersebut, mata Gutei berbinar. "Bunga darah emas. Kamu benar-benar yakin bisa mendapatkan bahan itu? Itu adalah barang langka." Xiaoyan tidak ragu. "Aku sudah menemukannya dan aku bersedia menukarnya. Mari kita lihat apakah kita dapat mencapai kesepakatan." Gute memikirkan tawaran tersebut, terlihat jelas ketertarikan di wajahnya. Xiaoyan bisa merasakan tekanan di dalam rumah tersebut semakin meningkat, dan harapannya untuk mendapatkan air mancur dingin Ice Spirit kembali menyala. "Baiklah, kita akan bernegosiasi," kata Gute, membuat suasana di ruangan itu semakin tegang. "Tapi ingat, jika kamu menginginkan barang ini, harganya mungkin lebih tinggi daripada yang kau bayangkan." "Tidak masalah," jawab Xiaoyan, hatinya sudah mantap untuk berjuang demi impiannya. Akhirnya, perjalanan panjang ini mungkin akan membuahkan hasil.
Namun, dia tahu bahwa kesabaran dan kecerdasan akan sangat dibutuhkan dalam negosiasi dengan orang yang memegang barang yang sangat dicari ini.